Produknya banyak, semua terbuat dari ikan. Jadi yang pertama tuh kerupuk haruan. Tapi untuk sementara vakum lantaran habis kebakaran. Pas itu ada tamu datang ke rumah. Kita lihat capek mulai jadi, kan rumah kita rumah kayu. Nah rumah yang bahari kita kada sanggup lagi, habis semua. Jadi becari ibaratnya bahasa kita di sini, becari tunggal digitan kayak kita pulang, tapi tetap semangat. Jadi kita kada pernah mengeluh banyak kebakaran. Wah kenapa nih Tuhan uji aku sampai kebakaran ini. Dalam 1 bulan sekitar 22.500.000 ya. Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Biar sama jualan, kada apa-apa. Ibaratnya itu lebih motivasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, umur 44 tahun, alamat Desa Mantuil, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Produknya banyak, semua terbuat dari ikan. Jadi yang pertama tuh kerupuk haruan, tapi untuk sementara vakum lantaran habis kebakaran, peralatannya habis terbakar, jadi terpaksa ada mau olah lagi. Nah jadi yang kita bikin tuh stek hijau haruan berbagai rasa original, pedas manis, dan jagung bakar. Ada lagi yang namanya frozen pot. Nah jadi nugget, sosis, siomay, pintol, sampai es krim terbuat dari ikan. Nah iya, jadi di situ kita kerjasama dengan Dinas Perikanan mengadakan gemar makan ikan. Jadi kita menyajikan barangnya. Nah, jadi anak-anak tuh yang tidak gemar makan ikan, dengan adanya hasil pengolahan ikan, jadi kita olah kayak es krim dari ikan. Jadi secara tidak langsung dia bisa mengonsumsi ikan. Itu mencegah penyakit stunting. Asal mulanya kita kan dari orang tua dulu bikin kerupuk. Setelah itu melihat orang jual itu di pasaran tuh banyak makanan kayak stek hijau haruan, keripik, singkong, apa segala kacang-kacangan. Jadi terinspirasi kita ingin juga mau olah nangka itu. Jadi kita pergi ke toko, lihat-lihat, ternyata kita melihat stek hijau. Kita beli, kita makan, wah nih enak nih rasanya. Bagaimana kalau kita yang bikin? Tapi kita bingung, ibaratnya tuh membikin kayak apa? Kayak apa nih cara mengolah? Kada bisa, tepungnya tepung apa? Ibaratnya kada mengerti lah ibaratnya mengolah nangka itu. Tapi niat hati semangat hendak berulah kayak orang juga tuh. Nah jadi habis itu kita kayak apa ibarat usaha tuh ibarat maju dan dikenal orang. Stek hijau kan sudah banyak orang jual nih. Jadi kita ibaratnya tuh apa yang stek apa ini tuh istilahnya stek hijau kan sudah ada. Jadi wah kaganangan daerah kita kan banyak ikan. Karena stek tadi kucampur lawan iwak. Jadi itu kita coba ulah, jadi dikasihkan sama orang. Makan seorang dulu, bah kada nyaman. Ibaratnya tuh kucing aja meliung. Jadi ulah pulang. Beberapa ibaratnya tuh modal maulah tuh habis, merasani orang kurang nyaman ibaratnya. Jadi pas suatu ketika tuh hasilnya lumayan lah. Kayak itu, iya. Jadi merasanya, bah nyaman nah. Stek hijau bercampur iwak haruan. Nah, jadi kayak paman ku pasarkan ini juga. Nah, jadi untuk ngarannya apa? Oh, stek hijau ikan haruan. Nah, jadi kita anukan stek hijau ikan haruan. Jadi habis itu kita ketemu dengan
Dinas Perikanan, berhubung kita yang diolah tuh semuaan bahannya dari iwak itu, jadi Pak ini ada ulun mau olahan tabalong bahan dinas tuh, wah bagus itu, ikam lanjutkan aja kayak tuh berusaha kayak tuh. Kami mendukung aja, ibaratnya tuh kerjasama lah. Dulu kita mau olah kemasan yang kayak ini, kemasan plastik standing pot, jadi dicetak pakai apa tuh seler. Nah jadi dicetak dulu, mbah mau olah mencetak dulu membutuhkan waktu kayak itu. Nah mencetak anu tadi talawas kayak itu. Jadi habis itu berlanggar tahun kita pasarkan, sistemnya sistem konsinyasi. Nah jadi sampai ke berapa jalan, bila ada kantor sehingga ada toko sehingga menawarkan produk tadi. Nah jadi jurang hakun naik kami hakun mandak ayu aja. Nah jadi pikir-pikir andak, jadi ibaratnya tuh jalan situ kita memasarkan, gendalanya tuh bertubi-tubi lah ibaratnya tuh. Kadang kita kada habis expired dibelikan orang, wah jelema matiku kayak ini berusaha, iya sudah, tapi itulah tantangannya, iya. Kita berusaha dari 2015 asal mula belajar baulah lah. Nang mulai jalan tuh 2016, anggap 2016 lah mulai kegiatan kayak itu. Istilahnya tuh sampai 2017 kita ikut lomba Adarus Spekta Pioneer. Nah di situ berbagai macam kegiatan dari Adarus Spekta. Jadi kita mengikutinya, ibaratnya alhamdulillah dapat juara 2. Nah alhamdulillah. Kita masalah menang kadanya itu kada jadi masalah pang. Yang penting terinspirasi. Nah di situ kita. Sebelumnya sih kerja kita serabutan dulu. Jadi yang pertama dulu kita ke tempat orang merantau lah ibaratnya tak. Jadi ke Banjar kita merantau, maulah spring bed, nah kursi el, spadur, tupas, meja kantor, meja telepon apa segala. Waktu itu kita maulah di rumah kayak itu boleh dua set dua pajak kayak itu dititipkan di orang yang jual. Katalahannya bokocop tunjuk modal kata ada bokocop tunjuk bahaya kok sakit ini. Kalau orang berjual mebel teh istilahnya modal harus banyak, iya. Bis eventnya tuh ngesen beri anak apa segala mau langin tuh kada payo-payo juga. Nah dari situ kita mundur pulang istilahnya ada anu tuh. Jadi yang kedua kita tulak pulang merantau ke Batu Licin pernah, ke Samarinda pernah, kerjanya di warung Padang. Jadi kita masuk ke UAE. Jadi pulang lagi ke kampung. Jadi tulak lagi ke daerah Tamban. Nah, macam-macam gawian 4 orang kayak itu. Jadi datang lagi balik ke kampung, memasir pulang. Ada pasirnya, motornya kadada. Ada motornya pasirnya kadada. Ada keduanya berebut. Tapi pacul kuku betis. Nah, jadi habis itu bahkan ini Joko mencari duit. Iya anak mulai genel ini. Kayak Pak. Jadi habis itu melihat acara televisi, kok orang berwirausaha cuman modal sedikit kok bisa sukses. Dari situ kita termotivasi. Nah, itu. Kalau modal pertama sih 2 juta tuh gen minjam jual lagi di sana. Ibaratnya tak nukar bawang, nukar iwak, sedikit-sedikit Bang. Menukar sampai jadi satu produk kayak itu. Dari awal mulanya kan steak hijau haruan sama kerupuk dulu. Iya, kalau kacang salut haruan belum lagi, sosis siumai belum lagi. Nah, kalau present pot ada 4,
siomay, nugget, sosis, pintol. Nah, yang es krim ini 5. Kalau kerupuk untuk sementara kada mau olah, tapi rencananya ada memang. Hendak nyambung pulang sebabnya kalau di Pokta itu kalau kerupuk haruan merek Uga Selera sudah tahu orang. Nah itu jadi sayangnya ibaratnya itu. Kejadiannya sih awalnya bulan Agustus. Nah jadi kejadiannya siang itu pas itu ada tamu datang ke rumah. Ibaratnya tamu tuh saling lah ibaratnya. Jadi dia ada aja kita minuman kita sediakan tapi menambah anunya jadi kita Pak mau minum kopi kah? Ya jadi siden. Tunggu ya dulu kita merebus air dulu. Jadi kita ke dapur merebus air. Di situ ada tabung 2 biji tabung gas. Nah gas yang satu yang kada dinyalakan itu yang bocor. Gas anu ini kada. Nah jadi rupanya yang kompor tadi iya. Jadi kita sebelum kejadian itu, wah kelawasan Pak kita merebus airnya, kita beli aja kita. Jadi ke seberang ada warung, datang langsung api itu jadi. Nah di situ, nah kita lihat api mulai jadi kan rumah kita rumah kayu. Nah rumah yang bahari kita, wah kada sanggup lagi nang hidden yang dia tadi menggeni juga ibaratnya tuh sudah kada kawa lagi anukan gitu mengendalikan gitu. Nah itu kan habis semua. Jadi alhamdulillah sekitar 80% aja, tinggal 20% aja yang bisa diselamatkan seperti surat menyurat. Nah ini aja, nah bekas anak ini. Nah yang di luar aja itu yang semua habis. Jadi kada ada anunya, bahkan kita ingin membangun tempat duduk semalam tuh. Jadi ada nukar kayu, papan apa segala semua habis. Iya, 2018. Jadi pas kebakaran itu kita kada mikirkan istilahnya ke depannya belum lagi. Jadi pas habis kebakaran itu termenung kita, wah di mana nih tidur apa segala, tidur kan di tempat saudara kita. Jadi habis itu kita berusaha kayaknya habis selalu kita. Jadi iyalah sudahlah ibaratnya tuh kejadian itu. Jadi becari ibaratnya bahasa kita di sini becari tunggal digitan kayak kita pulang. Tapi tetap semangat. Jadi kita kada pernah mengeluh ibaratnya kebakaran, wah kenapa nih Tuhan mau uji aku sampai kebakaran ini dan sampai ulun sakit, kada pernah aku mengeluh kayak itu. Kemungkinan ada kesalahanku yang dulu. Nih sewa, jadi kita membayarnya tuh per tahun, kita bayar dulu, jadi kita tinggal mendiami aja lagi gitu. Jadi yang pertama bahan bakunya dari iwak. Jadi kita bersihkan dulu, dipelet, maksudnya dipelet tuh dipisahkan kulit, daging beserta tulang, dipelet. Nah, ini caranya. Kan segar, iya. Kita kada mau nang
ikan yang sudah mati atau ibaratnya ikan yang segar. Jadi ikan yang segar kita dipelet baru ditimbang. Jadi dibuat ke kulkas 1 malam. Ibatnya nih kalau ukurannya harus yang besar kalau ada, biar pakai alat membersihkan ikannya itu tetap hasilnya sekilo tuh hasil bersih 1/2 kilo. Jadi kalau bisa tuh yang besar, kalau yang halus agak kurang dapatannya. Nah, ini yang ikan yang sudah dipilet, terpisah dari tulang, daging beserta kulit. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Sudah ditimbang, ini seperapat. Seperapat ini kotor ikannya 1/2 kilo. Nah itu. Jadi kita kalau begawi ini ujar orang kampung harus bersih. Kenapa? Karena kita menjual produk makanan ini pasar modern. Jadi kita sudah ada sertifikatnya dari kebersihan. Sudah ada sertifikatnya. Jadi ibarat tuh jurang begawi harus bersarung tangan, pakai celemek. Nah itu ibarat kita kada bersarung tangan, yang penting tuh tangan cuci bersih. Jadi ibaratnya tuh kita begawi itu bujur-bujur standar kebersihan lah paling utama. Nah, selain daripada bahan baku yang tidak mencampur bahan pengawet gitu. Nah, setelah ikan ini seperempat tadi, nah ini sudah kita timbang. Ini bawang putihnya 200 gram. Nah, jadi kita bumbu lagi. Ini keju, kita bagi 2. Dia memakai food processor. Nah, ini ibaratnya tuh tanpa air tetap jalannya. Kalau blender kan kada bisa kada pakai air. Penyedap. Ladaku. Ketumbar. Garam. Istilahnya tuh kita coba dulu. Olah pertama tuh agak kemasinan. Jadi diatur dulu. Ibaratnya tuh ya memudal salah lah dulu. Jadi sampai sudah ketemu hasilnya kayak gini, lalu jadi catatan. Sudah siap, bumbu-bumbunya sudah diatur. Jadi biasanya orang tuh pakai alat besar, berhubung kapasitas anunya kurang mampu, jadi terpaksa kita alat kecil. Jadi biar alat kecil
memudahkan kita untuk kebersihannya itu. Kita coba dulu satu, nanti seterusnya dua. Masukkan ikannya. Sekitar setengah menit. Baru itu kita masukkan bawang putih. Kita matikan. Kita bersihkan. Setelah itu masukkan keju. Sebelum ini lanjut, kita kasih mentega. Ini menambah varian rasa. Baru gula. Kita matikan, bersihkan lagi biar kada bercelimut. Setelah dikira halus, kita matikan. Baru yang terakhir, mentega.
kuning-kuningan berarti sudah masak. Jadi kita angkat, lalu ditiriskan, didinginkan beberapa silang waktu, baru kita kemas. Ini neto bersihnya 150. Untuk penjualan produk kita ibaratnya tuh khususnya di Pokta sama di Sultan pertamanya dulu. Jadi ada pesanan, kita kan dulu Instagram, Facebook aktif aja yang dulu. Jadi dapat nomor kontak kita dari Banjar, dari Jawa, orang nelpon kirim. Jadi lewat situ aja. Bahkan kegiatan dinas, alhamdulillah dapat juga dari perusahaan, dapat bisa dari Kapolres juga, bisa juga bilano, Pak antarkan barang, kita antarkan. Kalau untuk wilayah Tabalong kita seorang nang mantar, bila anak ulon nang mantar, kalau lewat kita kirimkan, kita paketkan kita. Kalau di sini tempat produk aja, kita kan jualan di mukanya. Paling orang yang tahu kan, kita dulu kita pernah ikut pelatihan. Jadi ditanya kita, kamu jual ini pilih mau pasar modern atau pasar tradisional. Kita melihat pasar modern aja. Kenapa? Kalau pasar modern tuh ngetren lah, ibaratnya tuh harus kemasan, harus kian. Dulu kan kita kemasan nang yang biasa aja. Jadi kita manukan ke ke modern. Dan ada orang biasa beli ini, berapa ini satu aja, kita bilang 15.000. Wah jajak aku nukar iwak jurang 15.000. Nah itu. Jadi ibaratnya tuh kalau kesini paling orang yang hendak bawa oleh-oleh kita siapkan. Ada orang ibaratnya nang basilah menukar orang parak sini jarang, ibaratnya kali orang tuh sudah tahu. Nah ibaratnya tuh bukannya kita ganal, untung bahan bakunya serba mahal. Kayak kemasan aja kan 2.300, di Jawa harus 1.000 tuh. Nah harus kontrak. Nah kan ibaratnya tuh merek punya kita. Kalau produknya yang paling laris stek hijau ikan haruan. Nah jadi yang paling laris itu stek hijau ikan haruan rasa original, yang paling dominan gitu. Anggap 1.500 kemasan, iya. Kalau untuk dijual, harga di wilayah Tanjung itu antara 18 sampai 20. Jadi kita terinovasi lagi, bikin es campur dengan ikan. Wah, nyambung kada di lidah masyarakat itu. Jadi kita olah, kita rasani, dan orang mencobai juga akan deng rasa apa? Rasa es krim jahiden. Jar kanakan tadi kada ada lagi rasa iwak. Rasa iwaknya tuh hilang. Anak-anak tuh kan istilahnya banyak ibaratnya penyakit stunting kalau orang bilang itu. Kan aku maulah produk terbuat dari ikan. Jadi apa yang kulas semua dari ikan. Jadi mau bikin es krim semua terbuat dari ikan. Jadi anak-anak yang tidak suka makan ikan itu makan es krim, dia tidak tahu itu terbuat dari ikan. Disangkanya es krim itu cuma mereknya aja gambar ikan, padahal dari ikan itu. Nah jadi wah bagus istilahnya, inya makan es krim terbuat dari iwak itu
ibaratnya untuk mencegah penyakit stunting gitu. Kalau haruan sih kita beli di pasar Mantuil di sini ada juga pasar Selasa ngarannya itu, datangnya dari Barito. Ada juga ibaratnya pasar ikan dari Muara Harus, dari Pugaan, itu dari supply anunya tuh dari ikan kampung aja kayak itu. Ya, alhamdulillah kalau kita sih kerjanya tuh ibaratnya tuh apa? Berbagilah. Nah, jadi kada ibarat desa kampung tuh kada manguluh jurang. Ini iya bakabun, iya manu sarang. Jadi siapa tukang jual, nah ya itu. Jadi istilahnya tuh ibaratnya kita mau olah produk dari ikan. Jadi kalau bisa kita anjurkan kepada Dinas Perikanan kan ibaratnya tuh ada khusus pembudidayaan ikan. Jadi kita khusus untuk pengolah produknya tinggal ambil itu menukar. Jadi kadang kita ibaratnya langsung melihara iwak, maulah produk, nama waktunya iya itu. Kalau dalam 1 bulan sekitar 22.500. 22.500.000 ya, yang kotor. Alhamdulillah untuk perizinan sih istilahnya dari Tabalong ini alhamdulillah kita dibantu. Jadi dari pertama kita izin usaha di desa, habis itu izin kesehatan PRT kan, habis itu ke halal. Alhamdulillah dibantu oleh dinas. Berhubung kita kerjasama dengan Dinas Perikanan, jadi kalau ada orang dinas pelatihan masalah produk ikan, kita yang dibawa kayak itu. Jadi ibaratnya tuh ke desa-desa, Pak, kita ada pelatihan. Jadi kita yang jadi narasumbernya. Nah, jadi kita di sana melatih sampai 30 orang. Orang lain lah ibaratnya melatih. Kalau mau kita latih meluangkan waktu seharian. Jadi kenapa dalam seharian kita sekira orang nang dilatih ini bujur-bujur bisa. Nah itu dari cara kebersihan, dari pengolahan produk bagaimana caranya, sampai peralatan bagaimana menggunakannya, jadi sampai mengemas bagaimana caranya. Jadi kita bujur-bujur menerangkan itu. Yang pertama yang kita rasakan itu masalah pemasaran. Kita kan inginnya itu produk kita dikenal oleh masyarakat luas. Jadi gimana caranya? Ibaratnya kunereng ibaratnya lihat itu apa lewat IT orang Tokopedia apa segala. Di situ kekalahan kita masalah dan masalah permodalan. Jadi permodalan tuh ibaratnya tuh cukup aja. Cuman istilahnya tuh kalau ada pesanan besar. Untuk pemasaran steak haruan ini cukup hitungannya baginya, tapi mudah-mudahan selanjutnya bisa maju lagi ke depan. Usahanya tuh majulah. Yang pertama kemasannya sudah baik, izinnya sudah lengkap, pemasarannya tuh sudah ada pemasaran yang tertentu. Nah, jadi yang kuharapkan tuh mudah-mudahan lebih maju lagi ke depannya. Kalau target kita sih ada memang. Ibaratnya tuh usaha maju, ibaratnya tuh yang pertama itu bisa mempekerjakan masyarakat. Nah, jadi ibaratnya saling berbagi lah. Contohnya kalau kita melatih
ibaratnya kalau honor itu kada tapi manokan lah ibaratnya kalau honor. Yang penting kita bisa berbagi lan masyarakat. Kan rezeki itu kita sudah tahu, rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Ibaratnya rezeki si anu sudah jadi kadida ibaratnya bahaya mun ika melatih aja jam saingan ya kaina aja. Nah itu salah besar. Kalau kita terus terang aja lain prinsip. Kalau kita rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, biar sama jualan kada apa-apa. Ibaratnya tuh lebih memotivasi kita. Itu bagi para wirausaha tetap semangat, fokus dan lakukan yang ingin didapat. Insya Allah mendapat hasil yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.